Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Masih kita dalam surat Al-Fatihah. Ada beberapa hal yang ingin Anda tambahkan di sini untuk sebagai faedah. Antum perhatikan surat atau ayat-ayat yang sering kita baca ini. Di dalam salah satu pembahasan ilmu-ilmu usul tafsir, termasuk bagian dari ulumul Quran, ada yang namanya bab al-iltifat. Tapi tidak hanya dimonopoli oleh ilmu tafsir atau ilmu ulumul Quran. Iltifat ini juga dipakai dalam pelajaran balaghah. Yang artinya iltifat itu berpindah dari satu uslub ke uslub lain. Berpindah dari satu uslub ke uslub lain. Ada 3 faedah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Fungsi iltifat tersebut. Yang pertama, membawa lawan bicara untuk tergugah perhatian, membawa lawan bicara untuk fokus perhatiannya. Kenapa kok tiba-tiba berubah? Yang kedua, membawa lawan bicara untuk memikirkan maknanya. Apa sebabnya perubahan itu? Yang ketiga, kata beliau, menghilangkan kejenuhan, menghilangkan kebosanan. Sebagian ulama itu secara umum menyebutkan ada 6 situ anwa, 6 jenis iltifat itu. Ada yang dari al-ghaibah, dari kata ganti ketiga menjadi kata ganti kedua. Tadinya semula memakai dhamir ghaib, beralih menjadi dhamir mukhatab. Dhamir itu kata ganti, ya, kata ganti orang. Kalau kita bahasa kita kata ganti orang. Nah, dari kata ganti orang ketiga berubah menjadi kata ganti orang pertama, orang kedua. Ini satu. Kemudian sebaliknya, kadang-kadang dari kata ganti orang kedua menjadi kata ganti orang ketiga. Kemudian yang ketiga, kata ganti orang ketiga berubah menjadi kata ganti orang pertama. Dari kata ganti orang ketiga menjadi kata ganti orang pertama. Dari dhamir ghaibah menjadi dhamir mutakallim. Dari dhamir ghaibah menjadi dhamir mutakallim. Kemudian yang keempat, sebaliknya, dari dhamir mutakallim kepada dhamir ghaibah. Nanti ada lagi dari dhamir mutakallim kepada dhamir mukhatab dan sebaliknya, dari dhamir mukhatab kepada dhamir mutakallim.
Mana tadi lupa. Yang mana yang ditolak oleh, artinya dinafikan oleh Imam Asy'uti. Yang mukhatab atau yang mukhatab dari mukhatab ke mutakallim atau dari mutakallim ke mukhatab. Nah, ini ana lupa. Saya lagi baru pagi tadi juga. Wa ma ansanihu illa syaitan an azkura. Baik itu. Itu 6. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin hanya 4. Dalam usul tafsirnya itu menyebutkan 4. Dhamir ghaibah, dari ghaibah ke mukhatab atau sebaliknya. Kemudian dari ghaibah ke mutakallim atau sebaliknya. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang kita lihat ini ayat yang kita baca kemarin, surat yang sering kita baca, Sab'ul Matsani wal Qur'an al-'Azim. Mulai dari ayat pertama 6. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Kemudian apa? Ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat-ayat ini, tiga ayat pertama itu menggunakan dhamir ghaibah. Dhamir ghaibah. Nah, coba perhatikan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ketika Anda, kata beliau, ketika kita memuji Allah, kemudian mengulang-ulang pujian tersebut, bahwa Dia adalah Rabbul Alamin, Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Pujian-pujian itu, kata beliau, dengan sanjungan-sanjungan tadi, seakan-akan Allah itu hadir di hadapanmu, di hadapan kita. Pujian-pujian itu tadi, dengan sanjungan-sanjungan ini tadi, berulang-ulang, kita memuji Allah, itu seakan-akan Allah itu ada di hadapan kita. Maka kemudian ketika kita merasakan kehadirannya, nah, yang tadinya dia ada di dalam hati kita, mungkin dalam ingatan, sora amamak, kata beliau, seakan-akan dia ada di hadapanmu. Maka Anda mengatakan, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Coba kita perhatikan ini. Mulanya kita hanya memuji dalam bentuk artinya yang bisa terbayang dalam hati, pikiran kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita ulang-ulang sanjungan itu menjadi sana. Kemudian Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim. Kita membaca kemudian ayat berikutnya Maliki Yaumiddin. Nah, ketika yang tadinya itu hanya ada hadir di dalam pikiran kita, dalam hati kita, sara, kata beliau, setelah memuji-muji dan menyanjung-nyanjung Allah, hadarat fi qalbika ka'annahu amamak. Akhirnya seakan-akan Allah itu ada di hadapan kita. Tadinya adalah sesuatu yang gaib. Kita hanya menyebut atau mungkin teringat. Tapi kemudian mengulang-ulang pujian itu akhirnya seakan-akan dia hadir di dalam hati kita. Bukan zatnya tentunya, bukan zatnya. Enggak mungkin zat Allah itu manjing, artinya menyatu dengan kita, berada di bumi bersama kita. Tapi kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia menyatakan setelah merasakan kehadiran itu, dia gunakan lain, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini seakan-akan langsung berdialog. Nah, lepas dari itu, dari sisi balaghah, dari sisi iltifat. Kita ingat apa? Hadis qudsi yang dari Abu Hurairah tersebut. Itu saja sudah menunjukkan bahwa walaupun itu masih dalam bentuk yang pertama, artinya dalam ghaibah, tapi seakan-akan kita sedang berhadapan dengan Allah. Ketika kita membaca Alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab, Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Kemudian ketika kita mengulang sanjungan itu,
mengulang menyebut lagi sanjungan tersebut, Ar-Rahmanir Rahim, Allah membalas, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Tambah lagi, kita baca ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin, dengan sepenuh hati Allah menjawab, majjadani abdi. Setelah sanjungan-sanjungan tersebut, seakan-akan kemudian Allah itu hadir, maka kita pun mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang Allah pun mengatakan, hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Wa li abdi ma sa'al. Itu tadi sisi balaghahnya, iltifat, untuk membuat kita intibah, sadar sedang apa kita, dengan siapa kita bicara, sedang apa kita dan dengan siapa kita bicara. Apalagi dengan itu dari sisi balaghah, yang ini kadang-kadang dijadikan sisi sebagai mungkin penguat lah. Nah, intinya disebutkan di dalam hadis qudsi tadi, bahwa kita seakan-akan berbincang dengan Allah, dialog, berbisik. Makanya karena kondisi seperti ini tidak layak yang namanya sholat itu dapatkan gangguan. Perkara yang paling tidak boleh diganggu. Nah ini untuk membuat kita intibah dan memikirkan kenapa kiranya terjadi iltifat ini, apa sebabnya. Itu tadi sudah disebutkan tadi, seakan-akan ketika kita menyanjung dan memuji Allah, ka'annahu hadara fi qalbi fi qulubina baina yadayna, berada di hadapan kita, seakan-akan Allah dia di hadapan kita. Ini tingkatan ihsan. Kalau tidak bisa melihat Allah, ya, wa illam takun tarahu fa innahu yarak, itu sudah cukup. Sehingga dia ketika dia berada di dalam salat membaca ayat-ayat ini, betul-betul dia seakan-akan sedang berbisik dengan Allah. Nah, baik. Kemudian di dalam faedah yang berlalu disebutkan oleh beliau, faedah dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ada perkara ubudiyah. Nah, ubudiyah itu diapit oleh dua i'anah. Kita kan minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, pertolongan Allah untuk ibadah tersebut itu ada dua. Sebelum ibadah tersebut dilakukan dan sesudah ibadah itu dikerjakan. Nah, di sini maksudnya kata Ibnu Qayyim, al-ubudiyatu makhfufah bi i'anatain. Ubudiyah itu pengabdian, ibadah itu diapit oleh dua pertolongan Allah. Pertama, pertolongan sebelum menjalankan dan iltizam. Nah, apa makna iltizam? Komitmen, berpegang, ya, continue terus menerus dalam beribadah tersebut. Sebelum melakukannya, intinya begitu. Kemudian ba'daha, yakni ba'daha maksudnya ba'daha ala ubudiyatin ukhra. Dia dibimbing, dia ditolong untuk melakukan ibadah berikutnya. Jadi sebelum beribadah yang ingin dia kerjakan itu, dia sudah dibimbing oleh Allah untuk berpegang dan menjalankan ibadah tersebut. Khusyuknya kalau sholat, ya, mulai dari wudu, ya, tertib rukunnya, wajib-wajibnya, sunnahnya, mukamilatnya. Kemudian ba'daha, dia dibantu oleh Allah untuk melakukan ibadah yang lain, ibadah yang berikutnya. Baik itu yang mungkin di dalam sholat itu sendiri, mungkin penyempurnanya ditolong oleh Allah untuk dia menyempurnakan sholat. Dan setelah sholat, duduk, tenang dia dengan zikir ba'da sholat. Kemudian sholat sunnah rawatib kalau itu ada. Dan berikutnya, seterusnya. Ini i'anah
terhadap ubudiyah. Paham ya? Baik. Kemudian disebutkan oleh beliau tadammanat isbata an-nubuwah. Surat yang agung ini, Sab'ul Masani wal Qur'an al-Azim ini tersirat di dalamnya isbat an-nubuwah, kata beliau rahimahullah. Naam, bahkan bukan hanya dari ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, bahkan dari ayat yang pertama. Mulai dari alhamdulillahi rabbil alamin, dari nama Allah lafzul jalalah. Dari lafzul jalalah bisa, naam, disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwa kita sering sudah kita dengar makna lafzul jalalah Allah apa artinya? Dzul uluhiyah wal ubudiyah. Dzul uluhiyah wal ubudiyah. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah kalau tidak lewat nubuwah? Dengan Allah itu utus rasulnya. Itu satu. Nah, kemudian lebih lengkap lagi bisa disebutkan oleh Ibnu Qayyim ada dari 8 sisi. Nah, tapi beliau sebutkan berapa di sini Anda sebutkan, nukilkan. Yang kedua, kaunuhu rabbal alamin. Bahwa Allah adalah Rabbul alamin. Dia berbuat, dia menciptakan seluruh alam semesta dan Allah tidak akan mungkin berbuat sia-sia. Tidak akan melakukan hal yang sia-sia, membiarkan makhluknya, membiarkan manusia itu begitu saja. Ini keadaan bahwa Allah itu Rabbul alamin. Tidak mungkin Allah membiarkan manusia itu begitu saja sia-sia. Tidak diperintah, tidak diberi larangan. Nah, lalu bagaimana? Ya dengan mengutus para nabi dan rasul untuk mengenalkan mereka, membimbing mereka untuk beribadah kepada Allah. Kemudian dari sisi yang lainnya kata beliau dari nama Allah Ar-Rahman. Dari nama Allah Ar-Rahman. Nama Allah Ar-Rahman Dzur Rahmah Al-Wasi'ah. Nah, bayangkan mungkin bisa antum bayangkan. Rahmat Allah yang luas meliputi seluruh isi alam semesta ini, meliputi seluruh makhluknya. Tidak ada satupun yang lolos dari rahmat Allah yang luas itu. Ar-Rahim, dia memberikan rahmat kepada orang-orang yang dirahmatinya, khusus pada orang-orang yang beriman di hari kiamat nanti. Sifat rahmat ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya, menelantarkan mereka, tidak memperkenalkan kepada mereka apa yang menjadi sarana untuk mereka menjadi sempurna. Kan rahmat Allah membimbing, termasuk juga memberikan ini, mengarahkan mereka kepada apa yang bisa membuat mereka menjadi sempurna. Itu salah satu sisi dari nama Allah Ar-Rahman. Jadi bukan bayangannya bahwa Allah memiliki rahmat yang maha luas, Allah cuma meletakkan kasih sayang, kemudian memberikan rahmat berupa nikmat, kesenangan. Kalau itu termasuk dalam lebih-lebih hal yang menjadi yang akan mereka dapatkan berupa kesenangan dan kenikmatan yang abadi dengan adanya. Nah, mereka mengerti tentang Allah, beribadah kepada Allah, dan semua itu adalah dengan adanya nubuwah. Nah, bahkan juga termasuk kata beliau rahimahullah, isbatun nubuwah itu bisa juga dipetik dari ayat yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Tidak mungkin dengan akal dan perasaan. Tentu dengan bimbingan para nabi dan rasul. Kemudian ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, seperti yang disebutkan oleh beliau, la li'anna dzalika mumtani' biduni risalah. Nah, li'anna dzalika mumtani' itu enggak mungkin dapatkan hidayah ke jalan yang lurus kepada apa yang dimaukan oleh Allah dari ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh kalau tidak dengan diutusnya para rasul. Itu beberapa di antaranya. Kemudian isbatul jaza 'alal a'mal.
Tidak hanya dari Malik Yaumiddin, tapi juga dari ayat sebelumnya Rabbil Alamin. Kemudian tadammanat isbatal qadar. Tadammanat isbatal qadar, mengisbatkan adanya takdir Allah, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Allah yang menciptakan perbuatan-perbuatan manusia. Apa buktinya? Dari mana? Dari sisi mana? Nah, pernyataan hamba, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian ihdinas siratal mustaqim. Hamba itu yang minta. Dia yang berbuat. Annal abda fa'ilun haqiqatan. Bahwa hamba itulah yang berbuat. Siapa yang minta petunjuk? Kenapa diperintahkan? Karena hidayah itu di tangan Allah. Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Khilafan lil qadariyah wal jabriyah. Yang terakhir disebutkan oleh beliau, bal tadammanat ar-rad ala jami'i ahli bidah. Bukan hanya dalam dari ihdinas siratal mustaqim, bahkan dari ayat yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, misalnya bantahan terhadap Jahmiyah yang mu'attilah, menafikan sifat. Apa artinya alhamdulillahirabbil alamin? Bahwa segala puji, sifat-sifat yang maha sempurna itu milik Allah berarti. Ya. Itu artinya bahwa semua yang menunjukkan pujian kesempurnaan itu milik Allah, baik itu dalam keadaan ini sempurna dalam hal nama, sifat maupun perbuatannya. Jadi tidak hanya dari ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini beliau ringkas. Jadi Ibnu Qayyim juga membantah Al-Jabariyah itu melalui juga ayat yang pertama itu juga. Keumuman cakupan sifat maha terpujinya Allah itu menolak, tidak mungkin Allah menghukum hambanya, ya, sifat maha terpuji Allah, maha rahmatnya Allah, ya, maha kasih sayangnya Allah. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Enggak mungkin Allah menghukum hambanya atas apa yang tidak dia lakukan. Kalau memang perbuatan hamba itu adalah perbuatan Allah, Allah nggak mungkin menghukum mereka. Tapi nyataannya mereka yang salah dihukum oleh Allah. Menunjukkan apa? Bahwa mereka lah berbuat, mereka lah yang melakukan. Mereka juga diberi pahala. Nah, baik, itu beberapa yang mungkin Anda tambahkan. Kemudian terkait dengan as-siratal mustaqim dalam beberapa ayat, bahkan juga di dalam Al-Fatihah, Allah mengidhafahkannya kepada hamba. Allah mengidhafahkannya kepada hamba. Yang asyik, yang ajaib juga, bantahan bahwa dalam surat Al-Fatihah ini bisa membantah Rafidhah. Bisa membantah Rafidhah. Yang ingatnya simpulannya, ketika Anda mengatakan ihdinas siratal mustaqim, Anda boleh menafsirkan, menyebutkan bahwa makna siratal mustaqim adalah Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar sebagai sampel, contoh. Bagaimanakah di kehidupan Abu Bakar dan Umar? Seperti itu. Maka orang-orang yang tidak sejalan dengan Abu Bakar dan Umar berarti bukan orang yang berada di jalan, seperti orang-orang Rafidhah, kata Ibnu Qayyim. Baik. Nah, itu beberapa hal. Syirat itu kadang diidhafahkan kepada Allah, kadang diidhafahkan kepada hamba, seperti dalam akhir ayat ke-6 itu, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Nah, itu dinisbahkan kepada manusia, kepada hamba. Karena apa? Li'annahum hum salinam ahlu sulukihi. Mereka lah yang menempuhnya. Mereka lah yang berpegang atau menjalaninya. Itu kalau diidhafahkan kepada kita, kepada manusia. Nah, sama seperti itu dengan din, kata-kata dinullah, dinur rasul. Paham ya? Nah, dinullah, dinur rasul. Kenapa dikatakan dinullah? Allah yang sama seperti syiratillah.
Dalam surat apa itu? Surat Ibrahim ayat yang kedua, ayat 1 yang 2. Nah, ila siratil azizil hamid, dinisbahkan kepada Allah, diidhafahkan kepada Allah karena Allah yang mensyariatkannya. Allah yang mensyariatkannya. Nah, kalau diidhafahkan kepada manusia karena manusia yang menjalankannya, menjalaninya. Nah, seperti itu juga dengan din. Dinullah karena Allah yang menetapkan, yang mensyariatkan. Allah yang memberi balasan kalau diartikan sebagai balasan. Nah, kalau dinur rasul karena rasul itu yang menjalankan, kita dan dinul ibad, kita yang mengamalkannya, kita yang menjalankannya. Nah, seperti itu juga. Itu diantara tambahan. Nah, biar apa? Baik, kita masuk ke surat yang berikutnya. Tafsir surah Al-Baqarah. Wahia madaniyah. Nah, istilah ini bukan artinya ini surat Makkiyah, surat Madaniyah. Turun di Mekah, turun di Madinah, keliru. Ya, maksudnya Madaniyah dia turun setelah hijrah. Dikatakan surat Madaniyah karena turun setelah hijrah. Kalau Makkiyah turun sebelum hijrah. Buktinya ada di antara ayat-ayat itu yang turun di kota Mekah tapi masuk Madaniyah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Itu salah satu contoh. Turun di Makkah, kan turun di Arafah. Yaumul Hajjil Akbar. Tapi setelah hijrah dimasukkan ulama dalam surat Madaniyah. Nah, dinamakan Madaniyah. Inna fatahna 'alaika fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kapan ini? Setelah hijrah. Di mana turunnya? Sebelum Rasulullah keluar dari Mekah, masih di Mekah. Setelah Fathu Mekah. Nah, itu maknanya Madaniyah dan Makkiyah. Biasanya Makkiyah itu ayatnya pendek-pendek, tegas, tajam. Berhadapan dengan kesombongan akal. Logika sederhana dihadapkan mereka manusia menentang itu dengan ayat-ayat pendek. Apalagi orang-orang Arab ketika itu yang mereka adalah min afsahin nas. Nah. Adapun Madaniyah seringnya uslubnya panjang, ya. Bicara tentang ahkam. Baik. Qala rahimahullah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ini ayat yang pertama. Banyak takwil, tapi intinya mereka para ulama menyebutkan bahwa ayat pertama ini adalah huruf muqatta'ah la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Semua yang muqatta'ah, yang terputus-putus. Jadi bacanya bukan alam, satu-satu. Dan subhanallah, satu huruf 10 kebaikan. Nah, satu huruf 10 kebaikan. Ini menjelang bulan Ramadan, ya. Minta taufik dan pertolongan dari Allah untuk betul-betul giat. Kalau bisa sudah menjelang Ramadan tiba, kita sudah selesai khatam. Kemudian masuk lembaran baru di bulan Ramadan. Ditingkatkan. Kalau kemarin mungkin sebulan kita bisa khatam, di Ramadan itu kalau bisa 10 kali maksimalnya. Kelas kita mungkin ya sesibuk 6. Kalau para thalabah mestinya 10 kali. Nah, tapi kalau bisa 6 kali, 3 kali luar biasa, Masya Allah. Taufik dari Allah. Itu taufik dari Allah. Sempatkanlah. Paling tidaknya jangan cuma 1 kali dalam 1 bulan. Jangan cuma 1 kali. Sedikitnya adalah bertambah.
Kalau tidak 2 kali ya 3 kali. Ya, sesibuk apapun kita, usahakanlah di Ramadan itu soalnya barokahnya banyak. Pahala yang berlipat. Nah, makanya sering diingatkan, disebutkan, ya, panggil ya baghil khair, wahai orang-orang yang mengharapkan kebaikan. Ini bulan barokah mau tiba, yang pahala satu amalan itu dilipat gandakan. Nah, kalau misal 3 kali 4 kali, kenapa tidak dibagi 30 hari, 30 hari, minimalnya 10 hari khatam, sudah longgar, ya. Nah, kalau mestinya para thalabah bisa itu 10 kali. Mestinya. Tapi ya memang ya tinggal tergantung masing-masing. Nah, ya. Nah, minimalnya mereka bisa insyaallah sedikitnya 5 kali itu khatam. Kalau yang kemarin bisa 5 kali khatam, sekarang ditingkatkan bisa 6 kali khatam. Kalau tidak, ya misalnya bisa lebih, walhamdulillah. Kalau kemarin bisanya 2 kali, sekarang bulan Ramadan besok tingkatkan kalau bisa 3 kali atau nikmat dapat pahala. Alif Lam Mim. Ini huruf muqatta'ah. Seakan-akan kata mereka yang menafsirkan ayat yang pertama ini, Allah menantang, coba kalian wahai orang-orang yang ahli fasahah, yang kalian kenal huruf-huruf ini, untuk menggugah, menyadarkan mereka. Lihat ayat-ayat yang kalian baca, yang kalian dengar itu terdiri dari huruf-huruf ini. Ada huruf alifnya, mimnya, lamnya. Coba banyakkan tantangan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ditantang mereka dengan kalimat yang kalian biasa mengucapkannya. Dan memang kemampuan orang Arab luar biasa. Disebutkan, dinukil oleh Syekh Ahmad Mahmud Syakir, kalau tidak keliru, dari salah seorang pembesar Perancis, negarawan Perancis, menyebutkan keistimewaan orang Arab. Mereka mampu untuk menyebutkan makna, hafal makna-makna dari apa yang menunjukkan satu benda, misalnya madu. Itu sekian puluh namanya. Unta itu sampai seberapa ratus. Pedang bisa mereka hafal dan punya masing-masing keistimewaan. Kalau kita kan kenal ada samurai, ya. Nah, kemudian ada kelewang. Kelewang kan pedang juga ya. Nah, apalagi golok. Nah, ya. Nah, mereka juga banyak. Nanti istilahnya ada saif, ada al-baktar, ada al-muhannad. Itu banyak sekian. Nah, ini keistimewaan mereka, dan mereka bisa mengingat bahkan kuda-kuda perang yang dipakai oleh mereka dalam berperang, nama-namanya. Nah, itu keistimewaan mereka. Nah, ini mereka ditantang dengan kalimat-kalimat yang biasa mereka dengar. Baik, qala rahimahullah, qala Allah Ta'ala, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Taqaddama al-kalamu 'ala al-basmalah, dah lewat basmalah. Bismillah itu berarti ketika orang itu menyebutkan bismillah, dia mempatrikan, munculkan dari dalam dirinya bahwa dia sedang memanggil Allah, minta berkah kepada Allah dengan menyebut semua nama Allah. Bukan yang 99 saja. Bukan yang 99 saja, tapi semua yang dia ketahui, yang tidak diketahuinya. Apalagi kalau diketahui, terpatri mestinya dia tergambarkan ketika dia menyebutkan bismillah, Allah yang Maha Latif, Allah yang Rauf, Allah yang Al-Barrur Rahim, Allah yang Karim. Qala wa ammal huruful muqatta'ah fi awailis suwar, adapun huruf-huruf putus pendek-pendek, huruf-huruf yang terputus di dalam awal-awal surat, fal aslam fiha as-sukut, yang lebih selamat dalam masalah ini adalah as-sukut, diam.
anit ta'arrud li maknaha, untuk mencari-cari maknanya. Ini yang dipaksa-paksakan, akhirnya apa? Toha nama Rasulullah, Yasin juga. Sebagian ulama menyebutkan kenapa enggak Hamim juga? Nah, Ain Sin Qaf Kaf Ha Ya Ain Shad, huruf shad. Nah, itu semua adalah huruf-huruf muqatta'ah. La ya'lamu ma'naha illallah. Nah, tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Min ghairi mustanadin syar'i. Ya, sebaiknya adalah apa? Lebih selamatnya apa? Diam, tidak mencari-cari maknanya tanpa sandaran yang syar'i, tanpa ada beritanya dari Al-Quran juga, tanpa ada beritanya dari Rasulullah SAW sebagai orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Jangan mencari-cari sendiri dengan perasaan, dengan kemampuan bahasa. Kalau mau cari-cari dengan kemampuan bahasa, para sahabat lebih pantas untuk melakukannya. Kenapa? Mereka Al-Quran ini turun kepadanya dalam bahasa mereka. Orang-orang Quraisy lebih-lebih lagi. Ma'al jazmi, disertai dengan keyakinan di annallaha ta'ala, bahwa Allah ta'ala lam yunzilha abathan, bahwa Allah ta'ala tidak akan menurunkannya sia-sia. Memulai dengan ayat-ayat pendek, Shad, Qaf, Nun, bal li hikmatin la na'lamuha, tapi karena satu hikmah yang kita belum tentu mengetahuinya. Wa qauluhu, ini la na'lamuha, ini kita tidak tahu hikmah apa Allah memulai dengan Toha, Allah memulai dengan Yasin, Allah memulai dengan Kaf Ha Ya Ain Shad. Nah, alif lam mim shad, alif lam mim ra, alif lam ra. Nah, ada hikmah yang kita tidak tahu. Wa qauluhu dzalikal kitab. Nah, kadang-kadang disebutkan dzalikal kitab dengan kata tunjuk isyarat yang jauh, tapi maksudnya adalah yang dekat. Nah, yang sudah dipahami. Kitab ini, ai hadzal kitab al-azim. Nanti juga salah satu pengertiannya, kenapa dibuat dia dengan isyarat yang jauh untuk menunjukkan agungnya. Hadzal kitabul azim alladhi huwal kitabul 'alal haqiqah. Kitab yang agung ini, inilah kitab yang hakiki, yang sejati, kitab yang sesungguhnya. Al-mustamil 'ala ma lam tastamil 'alaihi kutubul mutaqaddimin wal mutaakhirin minal ilmil azim. Yang menghimpun semua yang tidak pernah dihimpun oleh kitab-kitab mutaqaddimin dan mutaakhirin. Yang tidak pernah menghimpun yakni apa yang dihimpun oleh kitab-kitab terdahulu, baik itu kitab-kitab sucinya maupun kitab-kitab yang datang belakangan. Nah, yang ditulis oleh manusia, yang dikumpulkan oleh manusia, minal ilmil azim, yaitu ilmu-ilmu yang sangat agung, ilmu-ilmu yang sangat mulia. Wal haqqil mubin, dan kebenaran yang menjelaskan, yang nyata. Fa maka la raiba fihi, kitab yang seperti ini tidak ada keraguan di dalamnya. Wala syakka biwajhin minal wujuh, dan tidak pula ada kebimbangan yang membuat kita syak, ragu dari sisi manapun terhadap ayat-ayatnya. Wa nafyur raibi anhu yastalzimu diddahu, dinafikannya keraguan dari Al-Quran, bahwa Al-Quran itu tidak mungkin membingungkan, Al-Quran itu tidak mungkin membuat orang ragu, tidak ada kebimbangan, tidak ada yang menyebabkan orang itu ragu di dalamnya, kecuali orang-orang berpenyakit. Ini mengandung konsekuensi isbat, penetapan lawan dari keraguan tersebut. Apa itu? Isdiddur raib wasyak al yakin, yaitu menetapkan apa? Keyakinan. Nah, ini dalam Al-Quran banyak seperti itu, dinafikan sebuah kekurangan untuk menetapkan lawannya, yaitu yang mengandung kesempurnaan. Seperti itu juga makna ayat ini. Yang dinafikan keraguan dari dalam Al-Quran itu menunjukkan adanya kesempurnaan, sesuatu yang sangat meyakinkan di dalam Al-Quran. Tapi itu bagi orang-orang yang hatinya masih bersih dan hidup. Karena apa? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Orang-orang yang hatinya diselimuti oleh ran, itu akan mengatakan Al-Quran ini membingungkan. Ayat-ayatnya bukan ayat-ayat yang jelas. Nah, dongeng orang-orang terdahulu. Dan itu sudah terucap dari orang yang hidup di zaman sekarang.
Nah, ada yang mengatakan kitab porno. Nah, ya, ada yang mengatakan ini apa namanya, sama seperti buku-buku yang lain, sehingga mudah dilemparkan kemana-mana. Qatalahumullah. Fahadal kitab, maka kitab ini mustamilun ala ilmil yaqin. Dia menghimpun semua ilmu yang meyakinkan. Al-muzil lisyak war raib, yang menghilangkan kebimbangan dan keraguan. Ya tentunya seperti tadi disebutkan, bagi orang-orang yang memang mencari al-haq dengan Al-Quran. Nah, memang menginginkan kebaikan dengan Al-Quran. Adapun orang-orang yang berpenyakit dan tidak beriman, maka itu akan menjadi kebutaan. Dia tidak akan mampu melihat kebenaran dari dalam Al-Quran. Biarpun fasih dia dengan bahasa Arabnya, lulusannya sastra Arab cum laude, ya. Nah, wa hadhihi qaidatun mufidatun. Ini kaidah yang berfaedah sekali. Anna nafyal maqsuda bihil madah, bahwa penafian ini dalam Al-Quran itu terkait dalam hal ini juga sifat-sifat Allah. Penafian itu maksudnya adalah al-madah, adalah pujian. Maksudnya adalah untuk memuji. La budda an yakuna mutadamminan li dhiddihi, yang artinya mesti harus ada kandungan yang menyiratkan lawan dari yang dinafikan. Harus menunjukkan apa? Lawan dari yang dinafikan. Kalau dinafikan dari Allah sinatun wala naum, dinafikan dari Allah sinatun wala naum, ngantuk dan tidur. Apa artinya? Isbatul hayatil kamilah, mengisbatkan sifat maha hidup Allah yang sempurna. Nah, hidup yang tidak didahului dengan ketiadaan, tidak dihinggapi oleh ngantuk dan letih, tidak berakhir dengan kebinasaan. Wahwa al-kamal, yaitu semua bentuk kesempurnaan. Li'anna nafyal adam, li'anna nafya adam. Penafian artinya apa? Adamun, sesuatu yang nihil. Wal adam al-mahad la madha fihi. Sedangkan kenihilan, yang sesuatu yang nihil, kosong, itu bukan merupakan pujian. Nah, dan enggak mungkin bisa kita mengatakan, membayangkan satu benda yang tidak punya keterangan tentang dia apa itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Falamma ishtamala 'ala al-yaqini wa kanat al-hidayatu la tahsulu illa bil yaqini qala hudal lil muttaqin. Ketika Al-Qur'an itu ternyata mengandung keyakinan, berisi sesuatu yang meyakinkan, sementara hidayah itu tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan hal yang meyakinkan, Allah mengatakan bahwa Al-Qur'an ini adalah hudan lil muttaqin. Wal huda ma tahsulu bihil hidayah. Sedangkan al-huda artinya adalah apa yang bisa mendatangkan petunjuk. Mendatangkan hidayah. Minad dhalalah wasyubah. Menunjuki seorang itu dari kesesatan dan syubhat, kerancuan-kerancuan. Wa ma bihil hidayah ila suluki tariqin nafiyah. Ila suluki turuqin nafiyah. Dan apa yang dengan hidayah itu bisa membawa orang itu kepada jalan-jalan yang bermanfaat. Wa qala hudan di sini wa khudhifal ma'mul, dan dihapus ma'mulnya. Falam yakul hudan lil maslahah, artinya hudan untuk apa? Ya, makmulnya ini, ya ini makmulnya ini artinya ya sesuatu yang dia terkait dengan huda tersebut. Nah, petunjuk, tapi petunjuk untuk apa? Tidak disebutkan untuk secara khusus. Falam yakul hudan lil maslahah al-fulaniyah, bahwa Al-Quran ini tidak menunjuk, artinya tidak dikatakan dia tadi tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk. Tidak Allah katakan untuk kemaslahatan tertentu, tapi disebutkan secara mutlak, bebas begitu saja. Walal lisyai al-fulani, bukan untuk sesuatu yang ini jelas itu maknanya sama semua. Nah, ya, li iradatil umum, untuk menunjukkan keumuman bahwa hidayah tersebut, hidayah Al-Quran ini berlaku umum, apapun yang kita inginkan, urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat. Dalam urusan dunia Al-Quran mengatur. Mau bukti? Akhir surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Urusan apa? Dunia kan, urusan uang. Nah, nggak boleh main-main. Nah.
Wa annahu hudan li jami'i masalihid darain, bahwa Al-Qur'an itu petunjuk bagi semua kemaslahatan darain, dunia akhirat. Wa huwa mursyidun lil ibad fil masail al-usuliyah wal furu'iyah, bahwa Al-Qur'an itu membimbing manusia dalam masalah-masalah yang pokok dan masalah-masalah yang sifatnya bukan yang pokok dalam artian furu', amaliyah. Wa mubayyinun lil haqqi minal batil, menjelaskan yang hak dari yang batil. Was sahih minadh dhaif, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang lemah, mana yang cacat. Wa mubayyinun lahum kaifa yaslukuna turuqan nafi'ah lahum fi dunyahum wa ukhrahum. Dan Al-Qur'an itu menjelaskan kepada manusia, kepada mereka bagaimana caranya menempuh jalan-jalan yang bermanfaat untuk mereka di dunia dan di akhirat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tambah sedikit biar kita paham. Kenapa dalam ayat ini Allah menyebutkan hudan lil muttaqin? Dalam ayat yang lain Allah mengatakan hudan linnas. Wa qala fi mawdhi'in akhar hudan linnas. Fa ammama. Artinya apa? Berlaku umum. Al-Qur'an ini petunjuk bagi manusia. Ini isyarat juga bahwa siapapun dia, orang yang bisa bahasa Arab ataupun tidak, mujtahid ataupun tidak, Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi dia. Bukan hanya kiai, bukan hanya ustadz yang bisa artinya mengambil petunjuk dari Al-Qur'an. Orang yang ami, nah, dengan bahasa yang dia ketahui. Kalau kita orang ajam mungkin dengan orang Indonesia dengan kamus kita tahu, terjemahannya ada kepada kita, alhamdulillah. Nah, itu menjadi petunjuk bagi mereka yang membaca Al-Qur'an. Kalau memang mereka mencari petunjuk. Wa fi hadzal mawdhi' wa ghairihi, dan dalam ayat ini dan juga ayat yang lain Allah menyebutkan hudan lil muttaqin. Allah khususkan penyebutan bahwa Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Li'annahu, kata beliau, fi nafsihi hudan li jami'il khalq, bahwa Al-Qur'an ini sendiri sesungguhnya adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Bagi seluruh umat manusia, tidak peduli dia bisa bahasa Arab atau tidak. Fal asqiya lam yarfa'u bihi ra'san. Adapun orang-orang yang celaka tidak akan mengangkat kepalanya, tidak mau menyambut, memperhatikan. Lam yaqbalu hudallah, dia tidak mau menerima petunjuk Allah. Faqamat alaihimul hujjah, maka tegaklah hujjah atas mereka. Ada alasan Allah untuk menghukum mereka. Walam yantafi'u bihi li syaqaihim, mereka tidak bisa mengambil manfaat dengan Al-Qur'an karena kehinaan dan kerendahan mereka. Wa ammal muttaqun, adapun orang-orang yang bertakwa, alladzina utu bisabab, alladzina atau bisabab, yaitu orang-orang yang menjalankan sebab al-akbar, yang paling besar, li husulil hidayah, untuk mendapatkan hidayah, dalam hal ini hidayah taufik. Wa huwa taqwa, yaitu takwa. Allati haqiqatuha, yang hakikat takwa itu adalah ittikhadu ma yaqi sukhtallahi wa adabahu, yaitu mengambil segala sesuatu ma yaqi, apa saja yang yaqi, yang bisa melindunginya, menabirinya, menghalanginya dari sukhtallah, kemurkaan Allah dan adab Allah. Bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi, dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Fahtadu bihi, maka mereka dapatkan petunjuk dengan Al-Qur'an. Wantafa'u ghayatal intifa', dan mengambil manfaatnya dengan seluas-luasnya. Nah, qala ta'ala, dasarnya juga adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Fal muttaqun humul muntafi'una bil ayatil qur'aniyah wal ayatil kauniyah. Jadi orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Qur'an dan ayat-ayat kauniyah. Bisa mengambil iktibar dari keadaan sekelilingnya, ngambil pelajaran. Nah, apalagi dari Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu dulu. Insyaallah kita teruskan pada kesempatan lain. Nah, penjelasan beliau tentang masih terkait dengan ini.